Dahulu kala di sebuah negeri yang jauh, hiduplah seorang pejuang bernama Yang. Sejak kecil, ia berlatih dengan klan seruling, sedih untuk menjadi pendekar pedang terhebat dalam sejarah. Yang mencapai prestasinya dengan memusnahkan klan musuh, hingga menyisakan seorang bayi, anak dari pemimpin musuh yang dihabisinya. Melihat wajahnya yang lucu dan menggemaskan, ia tidak tega dan memilih melindungi bayi tersebut. Akibat tindakannya itu, Yang kini menjadi musuh dari klannya sendiri. Alih ingin menjadi pendekar pedang yang sadar, ia hanya dijadikan mesin pembunuh oleh guru besarnya, bernama Seruling. Sedih ia membakar rumah dan si nenek yang telah mengkhianatinya. Kemudian, Yang memutuskan pergi ke Amerika Serikat dengan menaiki kapal, di mana ia akan meminta perlindungan kepada teman lamanya, yang bernama Smiley. Sedihnya ketika Yang sampai di kota laut, ia mendapatkan kabar buruk. Ternyata sahabatnya telah meninggal 3 tahun lalu. Sementara itu Seruling menemukan catatan perusahaan kapal di tengah puing bangunan rumahnya yang terbakar hangus. Ia tahu Yang telah melarikan diri membawa bayi tersebut. Untuk melindunginya, tak tinggal diam, ia mengumpulkan sekelompok besar prajurit klannya untuk mengejar kemana Yang pergi. Kala itu, penduduk kota mewaspadai kedatangan Yong, terutama Ron, si kakek yang doyan mabuk. Tetapi seorang anggota sirkus dengan sebutan Iqbal berbaik hati mengantarkannya ke kediaman Smiley, sebuah rumah tua bekas toko laundry. Kemudian di malam hari, seorang wanita bernama Lin tiba-tiba menyerang Yang dari belakang. Ia tetap tenang agar identitasnya tidak terbongkar. Lalu Lin meminta maaf, dikira Yang bukan temannya Smiley. Wanita itu mengaku bahwa ia pernah bekerja dengan Smiley. Kemudian ia menyarankan Yang supaya mengambil alih toko laundry tersebut. Lin bersedia mengajarkannya cara mencuci pakaian. Ketika ditanya nama bayi itu, Yang mengaku bukan anaknya. Alain pun memberi nama bayinya dengan sebutan April. Esok pagi, ia mengoperasikan tokonya baru juga. Mulai, ada trio bocil datang hanya untuk mengolok-olok Yang. Untungnya Iqbal muncul dan meremas biji peler mereka, supaya tidak cari gara-gara. Lalu Iqbal mengundang Yang dan April untuk makan siang bersama teman-teman sirkusnya. Saat itu, tim sirkus sedang membangun beberapa permainan, semacam komedi, putar, dan lain-lain, berharap akan menarik perhatian banyak turis datang ke kota kecil mereka. Yang memperhatikan Lin sedang berlatih lempar pisau, sambil marah-marah karena selalu gagal mendaratkan pisau di papan target. Ron si kakek pemabuk datang dan menyatakan kurang suka dengan kehadiran Yang. Namun rombongan sirkus malah senang bisa bergaul dengan Yang dan April. Di malam hari, Yang berjalan di dekat rumah Lin dan mendengarkan musik untuk pertama kali dalam hidupnya. Saat lagi nguping, ia ketahuan Lin dan mengundangnya masuk agar mereka dapat mendengarkan musik opera bersama-sama. Ini adalah hal pertama yang dipelajari yang dilakukan sebagai orang normal pada umumnya. Hari-hari berlalu, Yang semakin menikmati kehidupan barunya di kota itu. Berteman dan bergaul dengan mereka, melakukan kegiatan lingkungan, bermain game, menikmati hal-hal indah, berkebun bunga-bunga cantik, melihat matahari terbenam, hingga ia tahu, ternyata di dunia ini ada yang namanya kedamaian. Sebuah rasa yang belum pernah ia dapatkan, kecuali hanya dendam, amarah, dan ambisi. Yang melihat Lin mengunjungi pemakaman dan menanyakan kepada Iqbal tentang masa lalunya. Iqbal bercerita bertahun-tahun yang lalu, kota dikepung oleh seorang kolonel Poro. Ia selalu memburu seorang gadis muda untuk jadikan mainannya. Lin terpilih
lalu membawa ke ruangan dapur di mana kolonel itu berada di sana. Lin berusaha membela diri dengan melemparkan panci berisi minyak mendidih ke wajahnya. Lin melarikan diri, namun tidak dapat lolos dari sasaran tembak kolonel. Begitu juga ayahnya ikut ditembak, disusul oleh ibu dan adik kecilnya. Setelah kolonel pergi, warga mendapati Lin masih hidup. Sementara anggota keluarga lainnya telah meninggal dunia. Sore harinya yang melihat usaha keras Lin, ingin menguasai teknik melempar pisau, memahami dari mana kemarahan batinnya berasal. Yang berinisiatif membawa Lin ke papan sirkus untuk mengajarinya membidik. Dan yang menutup mata Lin sebelum melempar pisau ke arahnya. Hingga berhasil mendaratkan pisau tanpa mengenai tubuh Yang. Lin berterima kasih dengan memanggilnya seruling sedih. Ternyata Lin mengetahui sebagian kisah itu dari Smiley, di mana ia pun penasaran kenapa ada klan dengan sebutan seruling sedih, yang menjelaskan hal mengerikan bahwa ketika klan itu memotong tenggorokan lawan, maka lawan akan mengeluarkan bunyi seperti seruling sedih di akhir hembusan nafasnya. Lalu Lin bertanya alasan yang bergabung dengan klan tersebut, yang bercerita tentang ayahnya yang bekerja di ladang dan meninggal saat seorang ahli pedang membunuhnya hanya untuk memuji pedangnya. Akhirnya yang memutuskan ingin menjadi seorang ahli pedang yang tak terkalahkan, hingga bergabung ke dalam klan seruling sedih. Lalu Lin memberikan hadiah kalung peninggalan ibunya sebagai penangkal kesedihan. Hal itu mengingatkan Yang pada sebuah momen pertama kalinya ia mendapatkan hadiah paling berharga dari si seruling sedih, berupa seekor anjing kecil yang lucu. Setelah itu, Yang menunjukkan pedang bermata satu yang telah tersegel di sarungnya, sehingga dia tidak dapat membunuh lagi. Dan tidak ada yang akan mendengar tangisan jiwa yang diambilnya. Namun, Yang masih memiliki pedang pendek kembar. Lalu ia gunakan pedang itu untuk melatih Lin. Sementara itu, seruling sedih dan anak buahnya telah mengambil alih sebuah kapal dengan membunuh seluruh awaknya. Kembali ke kota, kehidupan baru yang berlanjut seperti biasanya. Selalu dijahili trio bocil bandel saat menjalani bisnis laundrynya, merawat taman bunga, dan mengajari April berjalan. Saat Natal tiba, rombongan sirkus mengadakan pesta besar yang hadir, tetapi menolak menari bergabung bersama yang lain. Lalu, Lin mengajak Yang ke tempat sepi untuk berlatih pedang. Keduanya habiskan waktu bersama, sambil bercanda hingga menemukan momen di mana Lin mencium bibir Yang. Pada saat itu, kolonel dan anak buahnya tiba di kota, melewati taman bunga hingga merusaknya. Terlihat kolonel mengenakan topeng untuk menutupi luka bakar akibat disiram minyak panas oleh Lin beberapa tahun silam, lalu masuk ke tengah-tengah pesta dan mengintimidasi rombongan sirkus. Seorang badut dijadikan permainan target tembak. Dalam kondisi mabuk, Ron datang menghentikan perbuatan mereka. Kolonel marah langsung melilit cambuk lehernya, lalu diseret kuda oleh salah satu anak buah kolonel. Kemudian ia menembaki kaki badut sebelum memutuskan pergi untuk memburu para wanita di kota itu. Semua orang tahu Lin ingin membalas dendam dan melakukan sesuatu yang bodoh. Jadi mereka mengikat di ruang bawah tanah. Di sana Yang mengambil pedangnya. Namun Lin masih memiliki pisau yang diselipkan di sepatu bootnya hingga ia dapat membebaskan diri. Di tengah situasi itu, Yang bertanya-tanya, apakah dia harus mencabut pedang dari segelnya.
Di sisi lain, kolonel telah mengumpulkan beberapa wanita setempat dan memilih salah satu yang ternyata sudah menikah. Ketika membiarkan wanita itu kembali balik ke suaminya, kolonel menembak mereka hingga mendorong kedua putri pasangan tersebut keluar dari persembunyian. Ketika sedang makan malam, Lin menerobos ke dalam ruangan kolonel dengan menggunakan gaun menjadi wanita penggoda. Penduduk kota panik setelah tahu Lin berhasil kabur. Mendengar kabar itu yang memutuskan sudah waktunya membuka segel pedangnya. Awal membuka segel itu, seruling tersedih mampu mendengar segel itu dibuka, mengakibatkan ia tahu ke arah mana harus membimbing anggota klannya. Sementara itu, Lin mencoba menyerang kolonel sewaktu lagi di kamar mandi. Namun kolonel sudah standby, todongkan senjatanya. Dengan tembakan ke langit-langit, kolonel memanggil anak buahnya untuk menyeret Lin ke tempat tidur supaya dapat digagahi, yang tiba-tiba datang dari arah jendela. Tiba giliran kolonel. Lin ingin membunuh kolonel oleh tangannya sendiri, mengakibatkan si kolonel mendorong Lin keluar jendela dan langsung melarikan diri, lalu ditolong oleh seorang anak buahnya. Di tengah pelarian, Lin berhasil mendaratkan pisau ke punggung si kolonel. Warga kota mendekat dan membuka topengnya. Semua kaget. Ternyata itu bukanlah si kolonel, melainkan anak buahnya yang digunakan sebagai umpan. Secara otomatis, semua penghuni warga kota kini tinggal menunggu waktu pembalasan datang dari si kolonel, yang segera pergi dan mengemas barang-barangnya, berpikir keberadaan ia akan membahayakan penduduk kota. Iqbal mengatakan semua sudah terlambat, dikarenakan kolonel pasti kembali untuk membalas dendam dengan membawa lebih banyak anak buahnya. Iqbal meminta bantuan Rob yang pernah menjadi penjahat. Dan ketika dia pensiun, Iqbal mengubur semua senjata milik Ron di suatu tempat. Secepatnya mereka menggali senjata tersebut. Kemudian Ron menguji senjata miliknya, dan senjata itu pun masih berfungsi dengan sempurna. Lin berbicara dengan Yang dan meminta maaf atas kecerobohannya, sehingga semua orang berada dalam situasi bahaya. Ron menemukan pakaian koboi lamanya dan meminta Yang mencucikan baju itu karena ia ingin terlihat gagah. Jika seandainya mati dalam pertempuran nanti, Ron berkata bahwa dia tahu Yang sedang bersembunyi dari seseorang. Mereka memiliki kesamaan, ingin mengubur masa lalunya yang kelam. Ron menasihati Yang, jika dia benar-benar mencintai seseorang, maka ia harus menjauh dari orang tersebut demi keselamatannya. Setelah itu, ia memberikan pedang kembar kepada Lin dan mengingatkannya tentang tempat terbaik untuk menikam lawan agar tidak membalikkan serangannya. Tibalah hari pertempuran. Salah satu remaja bersembunyi bersama April di ruang bawah tanah. Tentara yang menunggu di pintu masuk kota dan Ron memposisikan dirinya di atas biang lala. Ketika kolonel dan pasukannya tiba, mereka melaju ke taman bunga yang telah dipasang jebakan dinamit hingga menimbulkan ledakan besar. Ledakan itu menciptakan awan debu, memberi peluang Yang menghabisi musuh tanpa ketahuan. Setelah itu, kolonel memerintahkan anak buahnya bergerak maju menuju area sirkus. Tanpa sadar mereka telah memasuki jebakan kedua. Awal tiba anggota lain menyalakan mesin karnaval dan menciptakan lebih banyak ledakan. Ron mulai menembaki mereka dari atas biang lala. Dan ketika anak buah kolonel menaiki besi biang lala itu, rombongan sirkus muncul, menembaki mereka dari arah bawah sementara. Yang terus bergerak dalam bayang-bayang mereka untuk membunuh lebih banyak orang dengan pedangnya. Ron gunakan peluru sebanyak mungkin sebelum meluncur
pergi dengan kabel. Begitu mencapai bawah, diledakkanlah biang lala tersebut. Mereka kira telah menang, tetapi kolonel dan beberapa anak buahnya muncul di balik puing reruntuhan dan langsung menembaki para anggota sirkus. Di saat kolonel hendak mengepung mereka, terjadi penampakan seruling sedih dan prajuritnya dari atas genteng. Pertarungan baru dimulai antara pasukan kolonel, seruling sedih, dan penduduk kota. Terjadilah kekacauan antara tiga kelompok tersebut. Kolonel dan seruling teralihkan oleh pelarian Lin bersama April dengan cepat yang menyusul mereka sebelum musuh mendapatkan keduanya. Menyadari telah terkepung, Lin menyerahkan April kepada Iqbal agar segera bersembunyi, sementara Lin membantu yang bertarung. Setelah mengalahkan beberapa komplotan, keduanya pergi mencari Iqbal. Ternyata dia telah tewas dibunuh kolonel dan berhasil menculik April. Kolonel bersembunyi bersama April di kamar hotel dengan diperketat oleh penjagaan anak buahnya. Penjaga itu mampu menghabisi klan seruling sedih saat ingin mengambil April yang juga muncul di hotel dan dengan cepat membunuh sisa pengawal sebelum memasuki ruangan. Setelah menemukan kolonel, hanya beberapa detik yang berhasil merebut April dari tangannya. Ia sengaja tidak membunuh kolonel, membiarkan Lin menuntaskan balas dendam terhadap si kolonel. Keduanya terlibat pertarungan. Pedang awal diungguli oleh kolonel, tetapi Lin segera membalikkan serangan dan membunuh kolonel sesuai teknik yang dipelajari dari Yang. Setelah itu, saatnya Yang menghadapi seruling sedih yang masih bersikeras ingin membunuh April karena bayi itu adalah musuh terakhirnya yang harus dimusnahkan. Mereka pun saling berhadapan di sebuah bukit. Seruling kembali mengingatkan Yang ketika dihadiahi seekor anjing lucu dan disuruh membunuhnya setelah Yang menyayangi anjing tersebut. Namun Yang telah memahami sehingga ia tidak ragu untuk membunuh si seruling sedih. Setelah pertempuran itu, Yang memutuskan pergi meninggalkan kota, kemudian menitipkan April kepada Lin. Dikarenakan pertempuran belum berakhir, sisa klan seruling sedih pasti akan tetap mengejarnya. Beberapa bulan kemudian, Yang melanjutkan hidup dengan cara berjualan ikan. Lalu ada seorang pembeli datang, yang ternyata dia adalah komplotan seruling sedih. Setelah membunuh pria itu, Yang membakar tempat tinggalnya, kemudian pergi mencari tempat lain untuk bersembunyi. Di sisa hidupnya Yang akan terus diburu selama klan seruling sedih belum musnah. Ahoy!